Jadi kalau kita bisa netral, bisa independen, dan kita tidak tersandra dan teramputasi oleh kepentingan pihak manapun, sehingga dalam pelaksanaan tugas operasional Garda Paksi Indonesia ya enak-enak saja. Namanya kita tidak menjadi atau tidak teramputasi dan tidak tersandra oleh para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun siapapun, kecuali kita melakukan pengawasan, pemantauan, dan investigasi kepada aparatur negara Indonesia sesuai temuan kita. Artinya kalau itu tidak baik, ya kita katakan tidak baik. Kalau itu membelok, ya kita luruskan, kita tegur. Kalau sudah dibelokkan, diluruskan, ditegur, dibenarkan, tidak mengindahkan, ya kita lakukan proses. Kalau di dalam saat ini ada yang mengatakan no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak akan ada hukum atau tidak ada tindakan hukum. Itu pun kita juga mendapat saran, kalau dijalankan dengan benar sesuai prosedur tapi mentok tidak dilakukan proses hukum yang benar, ya kita viralkan. Makanya Garda Paksi Indonesia memiliki sebuah perusahaan PT Media Garda Paksi Indonesia. Nah, PT Media Garda Paksi Indonesia itulah sebagai alat untuk menekan, sebagai alat untuk menyuarakan setiap proses apapun yang mana bila pelayanan dari APH, dari pemerintah daerah, dari sistem yang tidak jalan, kita viralkan lewat PT Media Garda Paksi Indonesia, yang ada di dalamnya ada 3 unsur: Garda Paksi News, Garda Paksi TV, dan Garda Paksi FM. Ini alat siar, alat tekan untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa di suatu tempat dalam penegakan hukum, penindakan hukum tidak berjalan. Ini harus kita angkat. Jadi kalau kita sudah melakukan proses prosedural hukum, itu kita sudah lakukan koordinasi, diskusi, komunikasi, by data, by fakta, mereka mengabaikan daripada dumas atau hal yang berkaitan dengan Garda Paksi Indonesia atas hak-hak masyarakat yang tidak segera dilakukan, dijalankan, ya tentunya kita akan memakai yang namanya hak siar kita, hak publikasi kita, disampaikan secara terbuka untuk dipiralkan bahwa telah terjadi penegakan hukum, penindakan hukum yang tidak berjalan atau terhenti atas proses hukum itu sendiri. Makanya teman-teman anggota Garda Paksi Indonesia, keluarga besar Garda Paksi Indonesia, bila menemukan kebuntuan atas koordinasi di lapangan, kalau memang tidak bisa, informasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Garda Paksi Indonesia untuk kita viralkan agar menjadi perhatian secara nasional, lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat mana saja, saluran mana saja yang bisa kita masuk saluran, celah apapun yang bisa memberikan daya tekan kita kepada
Mereka yang tidak melaksanakan tugas amanahnya dengan baik, kita viralkan. Jadi tidak usah ragu-ragu nanti akan begini begitu. Tidak ada rumus dari Garda Paksi Indonesia untuk ragu-ragu, takut untuk menyuarakan sebuah kebenaran itu. Kenapa? Yang terpenting kuncinya adalah kita mampu menyiapkan dua hal, dua alat bukti dan saksi, baik data, baik fakta, dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, real, yang memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penyelidikan penyidikan bagi APH. Kalau semua syarat-syarat baik data, baik fakta, dua alat bukti dan saksi terpenuhi unsurnya, ya kita gas saja, nggak usah takut-takut. Tetapi tetap dikoordinasikan. Di sini ada struktur. Kalau DPC, lakukan level DPC, berarti kabupaten kota. Kalau DPD, berarti bisa berkoordinasi dengan di level provinsi. Kalau DPP sangkupannya sangat luas. Namun demikian, setiap ada kegiatan, hal-hal yang sekiranya itu terhambat di wilayah DPC, DPD, bahkan DPP pun koordinasikan, beri informasi kepada kami DPP Pusat Garda Paksi Indonesia untuk mengkaji apakah ini layak, apakah tidak, ataukah ini perlu dipiralkan, dipublis di seluruh wilayah nasional kita, atau cukup kita koordinasikan. Karena semua itu kita akan melakukan sebuah koordinasi, diskusi koordinasi tentang apa? RJ, restorasi justice, atau hal terbaik dalam sebuah proses hukum adalah RJ, restorasi justice. Jadi satu hal pemahaman kita Garda Paksi Indonesia, RJ, restorasi justice itu hal yang luar biasa, terobosan hukum dari Bapak Kapolri, dari Polri, bahwa restorasi justice itu bisa membuat hukum menjadi baik seharusnya. Karena setiap persoalan hukum tidak harus berakhir di meja pengadilan. Kalau para pihak itu bisa melakukan perundingan, musyawarah, perdamaian untuk mendapatkan hak-haknya. RC dasarnya adalah kesepakatan, musyawarah, mufakat. Di situ saling menguntungkan antar satu pihak dan pihak yang lain. Jadi Garda Paksi Indonesia akan terus mendorong bagaimana proses hukum ini bisa berakhir di restorasi justice tanpa harus membawa kepada pengadilan, proses hukum lanjutan. Itu yang terbaik. Artinya bahwa proses hukum terbaik adalah restorasi justice yang bisa cepat, tuntas, dan memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat. Artinya ini terobosan hukum yang dilakukan Polri dengan restorasi justice atau RJ ini luar biasa, dan kami bersyukur bahwa Polri setiap prosesnya, dalam proses hukumnya, baik Dumas dan perkara lain, tidak harus membawa situasi ini kepada hukum yang berkelanjutan. Cukup RJ dikasih ruang, dikasih waktu, dikasih ruangan untuk mediasi, bagaimana para pihak itu bisa bersepakat. Ini hukum terbaik adalah, menurut kami, adalah RJ,
restorasi justice. Itu hal yang terbaik menurut kami, karena tidak perlu bertele-tele dalam proses keputusan hukumnya. Jadi ini tadi hal yang saya sampaikan secara internal Gada Paksi Indonesia kepada teman-teman Gada Paksi Indonesia. Yang kedua, saya akan menyapa dulu teman-teman warga masyarakat Indonesia yang saat ini telah bergabung di live streaming Gada Paksi Indonesia dan Gada Paksi TV. Pagi ini tadi kita memulai jam 9 kurang 10 ya, jam 9 kurang 10. Kalau yang kemarin kita jam 9 lebih 10 agar lebih cepat, dan nanti waktunya pun kita akan cukupkan di kisaran 60 menit agar kita semua memahami visi misi, tupoksi, job description, dan arah tujuan kebijakan kita, sehingga dapat diketahui oleh khususnya anggota keluarga besar Gada Paksi Indonesia dan teman-teman warga masyarakat yang tergabung di live streaming Gada Paksi Indonesia dan khalayak umum, bahwa kami dengan niat ingsun yang baik, yang tulus untuk bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua untuk memberikan harapan bahwa masih ada Gada Paksi untuk menyuarakan sebuah kebenaran, untuk mendapatkan keadilan dalam situasi saat ini. Ibarat hukum itu sapu. Nah, kebetulan kita ini di Gunung Kelut. Kalau kelut itu kalau bahasa Jawa itu alat pembersih ya. Jadi seperti sapu kelut, nah, alat pembersih. Hukum itu alat pembersih. Nah, saat ini kita melihat hukum kita ini, baik penegakan hukum dan penindakan hukum, itu kalau diibaratkan sapu ini begitu kotor ya. Sapu ini begitu kotor, yang tidak mungkin kelut atau sapu ini mampu untuk membersihkan kotoran, debu, lumpur yang ada di lantai rumah kita, yaitu Indonesia. Kenapa demikian? Kembali, kalau bicara sapu yang kotor, tidak akan mungkin mampu untuk membersihkan lantai yang berdebu dan berlumpur. Ini mutlak, harus dipahami. Artinya hukum kita saat ini tidak mampu berdiri tegak sebagai panglima untuk bisa memberikan sebuah pelayanan dan bentuk pelayanan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum ini yang kita tunggu, tetapi tidak bisa. Alat-alat hukum ini tidak mampu untuk menunjukkan atas kepastian hukum yang ada di negara kita. Penegakan hukum, penindakan hukum yang tidak baik karena pelaku-pelaku yang seharusnya steril, bersih, tidak berlumpur, tidak berdebu, ternyata menjadi bagian daripada debu itu sendiri, lumpur itu sendiri. Kalau kita bicara
pagar makan tanaman. Pagar ini harus bisa membakari, memagari, membentengi apa yang ada di dalam tanaman kita. Ternyata pagar itu menjadi bagian yang memakan atas tanaman yang kita rawat. Caranya bagaimana? Ini terlepas dari apapun, pembinaan mental ideologi. Mental ideologi ini yang harus terus-menerus digalakkan oleh seluruh instansi negara, aparatur negara, dan yang terkait khususnya kepada penegak hukum dalam melakukan pembinaan mental ideologi yang terus-menerus, jangan hanya sekali pada saat mau psikotes, mau wawancara, pada saat masuk di instansi-instansi, di kantor-kantor pemerintahan, dites bagaimana mental ideologinya, bagaimana tes wawancara psikologisnya, bagaimana kesehatan mental fisiknya, tetapi terus dilakukan dengan ketat. Layak enggak seorang penegak hukum APH, layak enggak kalau mental spiritualnya tidak baik? Ya dikoreksi. Artinya mental ideologi terkait mentalitas, moralitas, dan juga spiritualitas yang harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi dan melanjutkan tugasnya dalam melakukan penegakan penindakan hukum. Sehingga kalau mentalitas, moralitas, spiritualitas itu terjaga, tentunya dapat dipastikan bahwa operator penegakan penindakan hukum itu bisa berjalan secara benar, baik, dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Harus bisa berdiri tegak lurus sebagai panglima untuk menyatakan benar-benar, salah-salah. Itu penegakan hukum, bukan atas dasar koncoisme, temanisme. Kalau junjungannya atau bosnya melakukan kesalahan, pasang badan dan sebagainya, itu tidak boleh. Unsur yang harus dikedepankan adalah fakta, data atas apa yang ada di depan kita, sehingga tidak menimbulkan sebuah kegaduhan di dalam kehidupan masyarakat kita terkait netralitas bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum. Jadi di situ, jadi mentalitas, moralitas, spiritualitas yang terjaga itu harus terus dilakukan pembinaan itu. Dalam situasi apapun tidak boleh lengah. Karena kita masyarakat, rakyat Indonesia itu menginginkan hukum yang bisa berdiri tegak lurus atas dasar kebenaran, kejujuran, dan dalam melakukan penegakan hukum. Jadi saya berharap teman-teman semua terus kita menyuarakan pada hal-hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Jadi kalau aparatur penegak hukum itu sudah baik, mentalnya baik, moralnya baik, spiritualitasnya baik, tentunya dia akan tahu hitam dan putih, baik dan salah, sehingga bila mana melakukan tindakan-tindakan di luar hukum,
yang akan merusak wibawa citra dari korup atau dari kelembagaannya atau bahkan kepada bangsa dan negara ini dapat dicegah. Nah, itu tugas siapa? Ya tugas kita, Garda Paksi Indonesia sebagai lembaga pengawas, pemantau, dan investigasi ini untuk melakukan dan mengingatkan kepada para pihak dari struktur terkecil, dari mulai Polsek sampai Mabes Polri, dari Koramil sampai Mabes TNI, dari kepala desa, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, sampai pusat pemerintahan. Itu tugas kita secara independen mengawasi kinerja mereka agar dapat melakukan tugas amanahnya dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan sejujur-jujurnya, karena mereka dituntut sesuai tugas amanahnya untuk menjalankan sebaik-baiknya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita. Bukan kita sebagai pelayan, mereka yang kita gaji, mereka yang sudah digaji oleh negara dari uang rakyat harus bisa mempertanggungjawabkan setiap jengkal langkahnya, setiap kata yang terucap daripada para pejabat negara harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara etika, attitude, ajas kepantasan, kepatutan sebagai pejabat negara yang tidak boleh celometan, yang tidak boleh melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri melakukan pengungkapan atau mengungkapkan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.